Lama tak muncul di layar kaca infotainment, pengacara kondang nan fenomenal Farhad Abbas justru hadir kembali membawa sensasi setelah hampir melakukan adu pukul dengan Vicky Prasetyo. Vicky yang saat ini diketahui tengah meluruskan permasalahan yang dituduhkan oleh Vivi, wanita yang mengaku istri siri dari Vicky, entah sengaja ataupun tidak bertemu dengan Farhad yang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan kesiangan, lalu kemudian memihak Vivi dan menyerang Vicky. Berbekal ilmu hukum yang dimilikinya, sebagai seorang pengacara, Farhad mengaku memiliki bukti otentik bahwa Vicky dan keluarganya adalah penipu. Mantan suami dari penyanyi seniornya Daniati itu juga menuding Vicky telah menggelapkan mobil Vivi dan menjual rumahnya. Layaknya petir di siang bolong mendengar perkataan Farhad dan tak terima keluarganya dikatakan penipu, Vicky pun akhirnya menantang Farhad untuk adu jotos. Ini lagi kayak siluman, mohon maaf. Datanglah pengacara yang saya juga nggak ada hubungannya, saya nggak pernah komunikasi, saya nggak pernah tatap muka, bahkan Vicky pun nggak tahu apa. Tiba-tiba dia main masuk ke panggung itu dengan cari panggung. Kita sebenarnya bingung, cuman karena kita tahu itu lagi live, kita pikir ya udah memang dia mau treatmentnya seperti apa kita ikutin. Tapi lama-lama kenapa dia jadi cari sesuatu yang di dalam kondisi seperti ini? Jadi saya cukup sakit hati dengan lihat pengacara itu masuk yang saya juga tidak kenal, tiba-tiba dia menuduh. Saya nggak tahu dasarnya apa, sampai sekarang saya nggak ngerti apa masalahnya gitu. Saya diundang secara resmi, kemudian topiknya adalah bagaimana menyampaikan bukti-bukti penipuan, ya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Vicky. Saya sampaikan belum secara terbuka, tapi Vicky dan keluarganya sangat ketakutan. Sehingga mereka menyerang, kemudian membuat saya luka psikis dan badan kena akibat penyerangan yang sangat bertubi-tubi dari keluarga mereka. Mulai adiknya, ibunya Angel Elga. Angel Elga berteriak, kemudian Vicky keluarganya semua berteriak, disaksikan oleh Ibu Vivi yang kebetulan satu panggung dengan saya, bahkan tangannya pun sempat luka, ya, bisa diperlihatkan. Akibat penyerangan keluarga mereka. Diketahui setelah kejadian, Farhad langsung melenggang mendatangi Polda Metro Jaya dan melaporkan Vicky atas tuduhan pengeroyokan yang dilakukan oleh Vicky dan Angel Elga usai perseteruan ketiganya. Melaporkan Vicky, papa tirinya, mama tirinya, Angel Elga dan adiknya yang menyerang, menganiaya, mengeroyok saya di Studio 15, salah satu stasiun swasta. Dalam preskon dadakan yang digelarnya siang kemarin, Farhad menuturkan kronologis perseteruan yang terjadi antara dirinya, Vicky, dan Angel menurut versi Farhad Abbas. Ketika saya mengatakan bahwa ibu ini tidak mempersoalkan masalah perkawinan ataupun anak, tapi masalah kerugian material yang dilakukan. Di situ mulai Vicky menyerang maju. Kemudian menyerang, mempermalukan. Dalam kesempatan yang sama, Farhad pun kembali menjelaskan ucapannya atas kasus penipuan yang dituduhkan terhadap Vicky dan keluarga besarnya. Bahkan ia menjamin bahwa ia memiliki bukti otentik berupa foto dan surat atas aksi penipuan yang kabarnya dilakukan oleh Vicky dan keluarga. Vicky menjual sebuah rumah di daerah Cibubur seharga 750 juta dengan menggunakan surat nikah palsu. Kemudian tanda bukti kwitansi sebesar 350 juta. Itu belum dilaporkan, baru akan kita laporkan hari ini. Kemudian ibunya Vicky menggelapkan sebuah berlian. Saksinya ada juga, Vivi saksinya. Saksi pernah melihat berlian tersebut digunakan oleh ibu? Warna kuning tersebut. Hampir beberapa kali, harganya lebih dari 200 juta. Kemudian Vicky menggelapkan mobil milik klien saya yang masih cicilan 26 juta per bulan, sudah dibayar 26 kali. Mobilnya digadaikan oleh Vicky, buktinya ada. Nah, kemudian uang kurang lebih 1 miliar diambil Vicky. Itu yang membuat Vicky ketakutan ada saya. Kemudian dia menganggap jangan diberi panggung kepada Farhad Abbas karena itu akan membuka aibnya dia. Sehebat dan sepintar apapun Angel membela, karena Angel mengatakan siapapun dan apapun kerugian yang diakibatkan Vicky apabila bisa dibuktikan, Angel akan mengganti. Saya akan buktikan, gantikan, jangan asal ngomong. Nah, di situ Angel sangat malu dan sangat marah karena munculnya saya di acara tersebut. Nah, hari ini saya melaporkan pengeroyokannya. Jadi betul-betul pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga sampai bapak tirinya yang menyerang terbang. Bapak tirinya Vicky ini yang bernama Coki ini sudah dilaporkan.
mencuri uang klien saya di ATM. Nih, bapaknya Vicky ketika mencuri uang, dia ambil ATM-nya klien saya. Ini bang. Ini orang yang sangat beringas nih. Ini orang yang mukanya nih. Ini udah ada laporannya. Udah ada laporannya. 5,5 juta. Bahwa dia pelakunya. Ini orang yang menyerang saya tadi. Kemudian berlian yang diambil ibunya ini berliannya. Bagi ini bang. Bagaimanapun juga, kejadian ini sebenarnya merupakan panggung bagi Vicky, Angel, dan Vivi yang menjadi pemeran utama dalam drama persoalan kehidupan mereka yang masih belum jelas arahnya. Vivi menuntut Vicky untuk mengembalikan mobil miliknya dan juga menuntut tanggung jawab suami Angel itu atas nasib anak kandungnya. Yang aku sih pengennya yang udah yang penting tujuanku kesini, tujuanku tadi udah aku bilang bahwa aku tuh pengen hak aku, mobil aku kembalikan aja gitu sama hak anak. Kalau memang itu secara tes DNA memang itu terbukti anak Vicky, udah dinafkahin. Tapi sih tadi udah Mbak Angel dengan berbesar hati baik ya, dia bilang kalau memang itu anak Vicky ya kita akan menafkahi, akan bertanggung jawab secara materi gitu. Kalau aku sih sebenarnya dari awal kepentingan aku sama Vicky. Aku nggak mau ada pihak luar yang ikut campur atau yang masuk gitu ya. Aku biar fokus menyelesaikan masalahnya dengan Vicky. Karena pada saat itu Vicky belum mengenal Mbak Angel. Kan baru 2 bulan kan mereka saling kenal. Jadi saat itu Mbak Angel artinya tidak tahu apa-apa dan memang nggak memahami gitu kan. Ya itu hak Mbak Angel karena ingin mengetahui semuanya gitu ya. Cuma aku sebenarnya lebih fokus kepada Vicky. Aku urusanku sama Vicky. Bukan sama Mbak Angel gitu aja sih. Itu nggak dia, aku nggak tahu keberadaan mobil itu, aku nggak pernah tahu di mana. Aku sempat nanya katanya di Gade, terus katanya dijual. Tapi sih itu hak Vicky. Yang penting aku nggak apa-apa maafin Vicky kok, aku maafin Vicky gitu ya. Yang penting sekarang aku meminta mobil aku ya udah harus kembali gitu. Karena kan aku butuh, nggak ada mobil mas, kasihan. Ada anaknya Vicky di aku kemana-mana kan harus pakai online gitu kan, kendaraan online jadi kasihan anak gitu aja sih. Vivi mau tak mau akhirnya harus ikut terseret dalam kasus perseteruan antara Vicky dan Farhad. Lantaran dirinya saat itu ikut melihat secara langsung pertikaian yang terjadi. Uniknya, Vivi yang awalnya bingung dengan keberadaan Farhad, lantaran Vivi tak pernah menunjuk Farhad sebagai kuasa hukumnya, justru terlihat ikut datang bersama Farhad ke Polda Metro Jaya dan menegaskan siap menjadi saksi atas peristiwa terjadi. Jadi memang kondisinya agak bikin aku kaget juga gitu kan. Kenapa kok aku juga yang diteriakin gara-gara kamu gitu kan. Ada apa ini, saya bingung gitu kan. Terus aku jelasin bahwa aku kan sama Pak Farhad juga baru kenal di situ gitu kan. Tapi mereka nyangkanya mungkin itu lawyer aku, padahal enggak, bukan.